Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang memori utama. Kalau sebelumnya kita sudah memahami bagaimana memori itu dalam menghitung kapasitasnya, ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana menghitung kecepatan memori RAM. Apa saja yang parameter-parameter apa saja yang berpengaruh atau berperan di dalam kecepatan memori RAM tersebut. Nah, setidaknya ada empat parameter yang akan kita bahas di dalam kecepatan memori ini. Pertama yang disebut dengan access time. Ya, kita terjemahkan saja ini sebagai waktu akses. Waktu akses diberikan simbol TA, ya. TA. Apa itu waktu akses? Waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan oleh memori untuk membaca atau menulis pada sebuah lokasi memori, ya. Saya ulangi. Waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan oleh memori untuk membaca atau menulis pada sebuah lokasi memori. Kita berikan ilustrasi yang seperti gambar ini. Jadi ini lokasi memori, ya, lokasi memori. Nah, salah satu lokasi memori ini ketika dia akan dibaca oleh prosesor atau ditulisi oleh prosesor, maka waktu yang dibutuhkan oleh waktu yang dibutuhkan oleh memori untuk menyediakan data atau word-nya ketika dia dibaca, maka itulah yang disebut waktu akses. Atau bisa juga waktu yang dibutuhkan oleh memori untuk menulisi salah satu lokasinya, ya, ketika prosesor ingin menyimpan data di lokasi tersebut. Baik. Kemudian ada yang disebut dengan settling time. Kita beri simbol TS, ya, TS. Settling time ini biasa ada yang menyebutnya sebagai istilahnya recovery time atau waktu pemulihan. Ada juga yang menyebut di buku lain atau di literatur yang lain itu nyebutnya delay time. Ya, jadi tiga istilah ini sering dipertukar-tukarkan, ya. Itu tergantung istilah yang diberikan di dalam buku tersebut. Ya, jadi kalau Anda ketemu istilah delay time atau recovery time, settling time, ya sama saja. Nah, apa itu? Settling time atau recovery time adalah waktu istirahat yang dibutuhkan untuk mengakses lokasi berikutnya, ya. Saya kasih contoh. Misalnya, tadi ketika prosesor mengakses satu word di sini, katakanlah pada lokasi nomor 0, dia mengakses lokasi nomor 0, itu butuh waktu waktu akses TA, ya, TA, access time atau waktu akses. Nah, ketika prosesor setelah mengakses yang pertama ini, dia butuh lagi akses berikutnya, maka memori harus istirahat dulu, ya. Jadi dia harus ada waktu jeda, ya. Nah, itulah yang disebut dengan settling time. Jadi prosesor ingin membaca berikutnya tidak boleh, ya. Memori harus istirahat dulu, ya. Ibaratnya, ya, kalau manusia perlu istirahat juga, ya. Memori juga begitu, ya. Jadi kalau prosesor mau baca 3 sekaligus, ya, katakanlah 3 lokasi memori sekaligus, maka akses pertama ambil, istirahat dulu sejenak, kemudian baru mengakses yang berikutnya, yang kedua. Setelah itu istirahat lagi, kemudian baru mengakses yang ketiga. Demikian seterusnya. Ada berapa mau akses yang diberikan, itu selalu ada waktu istirahatnya. Disebut dia dengan settling time atau recovery time atau delay time, ya. Baik. Nah, kemudian ada lagi
yang disebut dengan cycle time. Ya, cycle time. Cycle time ini adalah waktu minimum yang intervalnya mulai dari awal satu akses ke awal akses berikutnya. Atau dengan singkat kita bisa mengatakan seperti ini. Waktu siklus memori itu adalah waktu akses ditambahkan dengan waktu istirahat atau settling time-nya. Oke. Jadi cycle time, waktu siklus memori atau kita simbolkan dengan TC, itu adalah waktu yang dibutuhkan satu kali akses lengkap plus waktu istirahatnya. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan waktu siklus dari memori. Baik, berikutnya adalah bandwidth. Bandwidth kita singkat dengan simbol BW, singkatan dari bandwidth ya. Nah, apa itu bandwidth? Bandwidth itu adalah jumlah byte. Jumlah byte, ingat 1 byte sama dengan 8 bit ya. Jadi jumlah byte, byte apa? Byte data yang dapat diakses per satuan waktu. Per satuan waktu ya. Nah, bandwidth ini kalau kita andaikan saya berikan ilustrasi lagi ya di slide berikutnya lagi, kita lihat ke sana. Ya. Misalnya begini, ini 1 byte diakses ke sini. Akses lagi berikutnya, akses lagi berikutnya, akses lagi berikutnya. Jumlah akses ya, jumlah byte yang diperoleh dalam satuan waktu itulah yang disebut dengan bandwidth. Jadi sebetulnya frekuensi pengambilannya berapa jumlah byte yang diakses dalam satuan waktu, dalam waktu tertentu. Nah, waktu di sini ya itu menggunakan rentang bisa dalam milisekon ya, detik kita tulis saja dulu detik ya, detik atau sekon. Ini satuan dari kecepatan ya, kecepatan detik. Nah, sekon. Nah, kalau prosesor karena cepat dia bisa berada dalam milisekon, bisa berada dalam mikrosekon, atau bisa berada dalam nanosekon. Kita tahu bahwa 1 milisekon itu setara dengan 10 pangkat minus 3 sekon atau detik ya, sekon. Atau kita bisa tulis 0,001 sekon atau detik, sama saja ya. Saya lebih memilih istilah S sekon ya. Nanti ada lagi 1 mikrosekon, mu. Ini setara dengan 10 pangkat minus 6 sekon. Ya. Kalau ini sebelumnya 1 milisekon itu sama dengan 0,001 sekon atau 1/1000 sekon atau 1/1000 detik, maka ini adalah 1/1000. 1/1000 sekon atau detik. Ya. Ya, ditulisnya 10 pangkat minus 6 supaya lebih mudah penulisannya. Kemudian ada lagi satuan nano ya. 1 nanosekon itu sama dengan 10 pangkat minus 9. Nah, ini lebih kencang lagi, lebih cepat lagi ya dibandingkan mikrosekon. Jadi ini satu detik dibagi 1 miliar ya, 1 miliar. Jadi detik dibagi
lagi dalam 1 miliar. Jadi sangat sangat sempit, ya, sangat cepat gitu ya. Oke, ini kita harus hafalkan ini milisekon. Ya, saya kira di fisika dulu Anda juga sudah tahu ini. Kalau lupa ya sekarang saya ingatkan lagi kembali. 1 milisekon 10 pangkat minus 3 sekon, 1 mikrosekon 10 pangkat minus 6 sekon, dan 1 nanosekon ya 10 pangkat minus 9 sekon atau detik. Nah, sekarang bandwidth ya, itu rumusnya adalah 1 watt per TC. TC tadi adalah waktu siklus memori. Saya ulangi, bandwidth rumusnya adalah 1 watt per TC ya. Jadi ada dua rumus yang perlu kita tambahkan lagi, yang perlu Anda ingat sekarang. Kalau kemarin kita berbicara kapasitas itu ada dua rumus atau tiga, maka sekarang kita tambah lagi dua rumus, tapi rumusnya sederhana ya. Waktu siklus TC sama dengan waktu akses ditambah waktu istirahat, settling time ya, settling time. Sedangkan bandwidth adalah 1 watt. 1 watt itu ya, saya tunjukkan ya 1 watt. Ini kan 1 watt namanya nih. Ya, ini namanya 1 watt. Oke? 1 watt. Berarti 1 watt itu sama dengan ukuran watt length atau watt size ya. Ini watt length. Panjang watt atau ukuran watt size ya. Watt size atau ukuran watt sama saja. Jadi 1 watt. Ini yang dimasukkan nanti di dalam rumus yang ada ya. Nah, satuan bandwidth ya itu adalah byte per second atau bisa juga bit per second, bisa dalam bit per second, bit per detik, atau byte per second ya, second. Nah, misalnya di sini ada kita sebut 1 kilo bit per second, disingkat 1 kbps. 1 kbps ya. Nah, kilo di sini ya, kilo di sini itu beda dengan kilo pada saat kita berbicara tentang parameter kuantitas atau kapasitas memori ya. Kalau pada kapasitas memori 1 kilo itu adalah 2 pangkat 10 karena kita berada pada prefiks biner ya, prefiks biner. Kalau bandwidth menghitung bandwidth itu kilo kita harus menggunakan prefiks desimal. Saya ulangi, kalau kita menghitung bandwidth maka yang digunakan adalah prefiks desimal. Ya, harus dibedakan ya, ingat nih prefiks desimal. Ya. Nah, berbeda dengan 1 kbps. Ini huruf B kapital ya, B besar ini, B kapital. Nah, ini yang mana yang lebih kencang? Tentu yang ini 1 kbps ini yang B-nya besar. Kenapa? Karena 1 byte ini kan 1 kilobyte per second. Yang di atas 1 kilobit per second ya. Yang di bawah 1 kilobyte. Kita tahu bahwa 1 byte 8 bit. Berarti kalau ini kita mau jadikan bit, berarti dia 8 kali lipat. Berarti dia 8 kilobyte, B-nya kecil sekarang, BPS. 8 kilobit per second. Jadi, kalau ditanya yang mana yang lebih kencang, 1 kbps dengan 1 kbps juga, tapi B-nya besar. Ya tentu B-nya yang besar, karena itu satuan byte. Ya. Ingat, nanti kita akan menggunakan istilah, sekali lagi, untuk bandwidth, untuk menghitung bandwidth, kita menggunakan istilah kilo, itu 10 pangkat 3. Ya, 10 pangkat 3. Apalagi mega. Mega itu kita menggunakan prefiks desimal 10 pangkat 6. Giga itu kita menggunakan 10 pangkat 9. Jadi
Untuk menghitung bandwidth, ya, untuk menghitung bandwidth kita menggunakan prefix desimal. Satu kali lagi, untuk menghitung bandwidth, ya, itu menggunakan prefix desimal. Prefix desimal tidak lain adalah bilangan basis 10 dipangkatkan 3 untuk kilo, kemudian untuk mega 10 pangkat 6, untuk giga 10 pangkat 9. Ya, harus dibedakan ya, pada saat kemarin sebelumnya kita berbicara tentang kuantitas atau kapasitas memori, ya, kapasitas total memori itu menggunakan prefix biner. Kilo di sana 2 pangkat 10, dan mega 2 pangkat 20, giga 2 pangkat 30. Ya, seperti itu perbedaannya ya, harus diingat nanti kalau Anda ketemu soal ya, bandwidth dibedakan, bandwidth untuk prefix desimal, sedangkan kapasitas total memori harus dalam prefix biner. Baik, mari kita ambil contoh bagaimana menghitung bandwidth. Perhatikan contoh ini. Sebuah memori RAM mempunyai waktu akses 45 nanosekund. Oke, berarti kita punya TA. Ini waktu akses, simbolnya adalah TA, ya, access time, ya, access time atau waktu akses 45 nanosekund. Oke, 45 nanosekund. Ya. Kemudian di samping itu juga mempunyai settling time 5 nanosekund. Oke, berarti kita punya TS dengan 5 nanosekund. Ini waktu istirahatnya memori. Ya. Hitung cycle time. Berarti yang suruh hitung adalah TC. Berapa TC? 1. Dan juga bandwidth. Bandwidth memori RAM tersebut. Jika word length memori adalah 8 bit, berarti WL-nya. Ini 8 bit. Oke. Nah, seperti itu. Kita akan hitung berapa bandwidth-nya berdasarkan rumus yang sudah ada tadi. Kita pindah dulu di sini. Nah, yang lebih luas. Nah, perhatikan. Kita tulis lagi kembali ya. Dari soal tadi diketahui TA, waktu akses, itu sama dengan 50 nanosekund. Kemudian waktu istirahat memori, settling time-nya itu ini 45 ya, maaf. Ini salah. Saya ralat ya. Bagi lagi. Ini 45 nanosekund. Ya. Ya, saya perlihatkan lagi kembali soalnya ya. Ini tadi ya, 45 nanosekund. Ya, ini. Ya. Kemudian waktu istirahat, settling time-nya PS itu sama dengan 5 nanosekund atau 5 nanodetik. Yang ditanyakan berapa TC-nya, ya, waktu siklus memori itu berapa, dan bandwidth-nya berapa. Oke. Yang pertama dulu, yang atas ini ya. TC dulu, TC mudah kan? Tinggal memasukkan di rumus. TC kan rumusnya adalah TA ditambah TS, ya kan? Jadi tinggal memasukkan, ini rumusnya mudah, ini penjumlahan aja. 45 nanosekund ditambah 5 nanosekund dapat 50 nanosekund. Oke, inilah TC. Nah, berikutnya bandwidth lagi yang kita mau hitung. Berapa bandwidth-nya? Kita masukkan di persamaan. Bandwidth sama dengan 1 word per TC. Ini bisa kita tulis
word length dibagi TC, ya kan? Karena satu word itu tidak lain adalah ukuran word sendiri atau word length-nya, ya kan? Di sini tadi 8 bit ya. Saya tulis di sini tadi diketahui word length sama dengan 8 bit. Oke. Berarti kita tinggal masukkan saja. Nih. Saya masukkan sini ya. Word length 8 bit. 8 bit. Masukkan sini 8 bit. Per 50 nanosecond. Ini mudah ini rumusnya ya. Satu word. Ini wordnya nih. Atau bisa kita tulis, karena 8 bit itu 1 byte, kita tulis saja 1 byte. B itu kita singkat, byte kita singkat dengan B kapital. Per 50 nanosecond. Nah, ini kita hitung ya. Kita hitung. Kita bisa tulis kembali persamaan ini. Ya. 1 byte dibagi 50 kali. Nah, kita ganti. Nano itu tadi berapa? 10 pangkat minus 9. Ya, 10 pangkat minus 9 second. Jadi kata nano digantikan dengan ya huruf N nano itu diganti dengan angka 10 pangkat minus 9. Oke. Nah, ini satuannya kita pisah dengan angkanya ya. Angka ini 10 pangkat minus 9 kalau dinaikkan bisa menjadi seperti ini kan. 1 kali 10 pangkat 9. Kita naikkan pangkat negatif, kalau dinaikkan ke atas dia menjadi positif. Per 50. Ya kan? Ini satuannya kita tulis di sebelah ya. Byte ya per second. Oke, tulis gitu aja ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita bagi, tinggal bagi nih. 1 bagi 5 itu kan 0,2. Ini ke atas 10 berarti 1 per 50. Ya. Ini saya bisa begini ya. 1 per 50. Bisa kan kalau saya tulis ini kali 10 pangkat 9 byte per second. Oke, bisa kan? Sama aja ya. Nah, 1/50 itu adalah 0,02. Ya, 1 bagi 50 adalah 0,02. Ya, kita tuliskan lagi kembali kali 10 pangkat 9 byte per second. Nah, atau bisa kita ubah lagi dalam, karena ini 10 pangkat 9 kita bisa gantikan dengan giga. Ya, giga ya. Ingat 10 pangkat 9. Berarti ini bisa kita tulis begini. 0,02 ya. Giga byte per second. Ya. Saya ulangi. 0,02 gigabyte per second. Kalau kita mau jadikan mega bisa tidak? Bisa. Ya tinggal kita ganti aja. Kalau 10 pangkat 9 itu tidak lain adalah, kan bisa kita buat gini. 0,02 dikali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6. Bisa kan? 3 tambah 6 kan 9. Ini satuannya byte per second. Ya, byte per second. Ya. Ini 1000 dikali 0,02 dapat 20 kan? Saya ulangi, 0,02 dikali 1000, 10 pangkat 3 itu 20. 10 pangkat 6 namanya mega. Mega. Ini byte, B tetap satuannya. Ini per second, P kita ganti huruf P kecil, P, S kecil per second. Berarti ini namanya 20 megabyte per second.
itu setara dengan 0,02 GB per second. Jadi terserah nanti mau pakai satuan megabyte per second atau 0,02 GB per second. Kenapa giga? Karena giga itu adalah 10 pangkat 9, sedangkan 10 pangkat 6 itu adalah mega, ya kan? Jadi bisa menggunakan yang ini. Misalnya nanti kalau ujian menggunakan pilihan ganda, sekali lagi harus hati-hati. Siapa tahu ada jawaban yang diberikan 2 atau 3 malah. Ya, 20 Mbps atau 0,02 sama-sama benar. Ya, kita pilih dua-duanya kalau jawabannya seperti itu, ya. Ingat, sekali lagi 10 pangkat 6 itu mega. Ini prefiks desimal, ya, prefiks desimal. Nah, mega di sini prefiks desimal, bukan prefiks biner. Kemudian 10 pangkat 9 itu kita ganti dengan giga. Ya, sama halnya tadi dengan nano. Nano itu kita ganti dengan angka 10 pangkat minus 9. Kalau mili, 10 pangkat minus 3. Kalau mikro, 10 pangkat minus 6. Oke. Kilo tadi 10 pangkat 3 ya. Kalau kilo prefiks biner itu sudah tahu kalau kilo kan. Nah, ini harus Anda paham yang ini. Supaya nanti tidak salah dalam memberikan jawaban. Ya. Jadi, ini pernya itu diganti huruf P. Makanya kalau Anda punya bandwidth, Anda misalnya mendownload dari internet, kelihatan misalnya kecepatan internet Anda misalnya 2 Mbps. Nah, itu artinya 2 megabyte per maaf, 2 megabit karena B-nya huruf kecil, 2 megabit per second per detik. Artinya dalam 1 detik ya memori bisa memberikan datanya sebanyak 2 megabit. Ya, 2 megabit ya. Nah, jadi kita harus membedakan B huruf kapital dengan B huruf kecil. Ya, bit dan byte. Oke. Saya kira seperti itu untuk kecepatan. Hanya yang perlu diingat misalnya yang perlu diingat bahwa outline itu bisa 8 bit, bisa 16 bit, bisa 32 bit. Nah, itu dikonversi dulu ke byte. Kalau 16 bit berarti 2 byte. Nah, nanti word length-nya nanti diganti di sini bukan lagi 1 byte tapi 2 byte. Demikian halnya kalau 32 bit berarti 4 byte nanti per 50 nanosecond. Nah, seperti itu saja. Mudah, hanya yang perlu hati-hati adalah satuan bit dan byte. Kemudian apalagi satuan untuk prefiks desimal, ya, penggunaan prefiks desimal dan prefiks biner. Kalau bandwidth harus menggunakan prefiks desimal, sementara untuk kapasitas total memori menggunakan prefiks biner. Saya kira cukup sekian untuk materi kecepatan memori ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangan, kehilafan. Kita lanjutkan nanti untuk selanjutnya di pembahasan memori yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.